Mungkin ada di antara kamu yang merasa insecure atau tidak percaya diri, dan ini alasan atau faktornya banyak banget. Dan umumnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang merasa insecure itu di antaranya adalah pertama karena pernah mendapatkan penolakan, kemudian yang kedua tidak percaya diri dengan penampilan atau fisik atau istilahnya kurang menarik ya. Dan selanjutnya insecure karena dia merasa khawatir dengan masa depan yang belum jelas, dengan masa yang akan datang yang selalu membayang-bayangi pikirannya, dan dia juga bisa saja insecure karena merasa diri tidak berguna. Oke, kita bahas satu-satu nih. Faktor-faktor penyebab insecure. Kurang lebih ada 4. Yang pertama karena penolakan. Ada seorang teman, dia tuh merasa insecure untuk memulai hubungan dengan orang lain. Alasannya karena dia pernah ditolak ketika mengungkapkan perasaannya kepada seseorang yang dia kagumi. Nah, karena penolakan ini, dia menjadi takut untuk memulai hubungan selanjutnya. Dia menjadi takut untuk mencoba membuat relationship dengan orang baru karena trauma dengan hubungan-hubungan di masa silam. Nah, ini membuat seorang insecure itu karena pengalaman-pengalaman buruk di masa silam. Kemudian yang kedua, dia itu tidak percaya diri dengan penampilan, entah karena penampilannya dia anggap kurang menarik atau fisiknya nggak good looking gitu. Jadi ya masalahnya di mindset, pola pikir. Ketika kita merasa berpikir bahwa kita tidak menarik, saya tidak mungkin menganggap kamu tidak menarik dalam semua hal. Kalau kamu nggak good looking, ya seenggaknya kamu good akhlak, good attitude, itu yang paling membuat orang lain tuh terkesima, yang membuat orang lain tuh respect sama kamu tuh bukan good looking kamu, tapi attitude kamu. Ya memang di insight pertama itu orang-orang ngelihat pada penampilan. Ya emang pertama kali orang terkesima pada penampilan, tapi orang-orang akan respect sama kamu bukan dari penampilan, tapi dari attitude kamu. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Kemudian yang ketiga, merasa khawatir terhadap masa depan yang belum jelas, masa depan yang masih mengawang-awang, masa depan yang belum pernah dia pikirkan harus seperti apa, harus bagaimana dan bagaimana untuk menghadapinya. Ini hal yang menjadi misteri. Dan tidak ada satu orang pun di bumi ini yang mampu mendeteksi bagaimana masa depan dia, yang mampu mengetahui seperti apa kehidupan dia di masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu seorang pun di dunia ini. Tapi biasanya orang insecure itu ya karena dia merasa di hari ini dia terpuruk. Entah terpuruk karena finansial ya, sehingga dengan terpuruknya ekonomi dan finansial di hari ini, dia menjadi khawatir. Jangan-jangan hari-hari selanjutnya dia nggak bisa makan. Misalkan jangan-jangan hari selanjutnya dia putus sekolah. Jadi ketika ada kekhawatiran, insecure terhadap kondisi yang akan datang karena kondisi yang buruk di masa sekarang, maka kita harus memahami konsep dua hal ya. Konsep dari dua hal ini. Yang pertama, hal yang bisa kita kontrol. Yang kedua, hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, hal yang bisa kita kontrol itu apa? Hal yang bisa kita kontrol itu adalah respon kita, pola pikir kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan itu ada di bawah kendali kita. Lalu, hal yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kendali kita adalah apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain ucapkan terhadap kita, takdir kita, kehidupan kita, bencana, musibah, ya, itu di luar kendali kita. Jadi, kita jangan memikirkan terlalu berlebihan terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Kita nggak mungkin bisa mengendalikan semuanya. Kita nggak bisa mengendalikan masa depan. Kita nggak bisa mengendalikan musibah. Kita nggak bisa mengendalikan gangguan-gangguan kecil dalam hidup kita. Misalkan ban bocor tiba-tiba. Atau tiba-tiba terjatuh di jalan karena diserempet orang. Itu kan di luar kendali kita gitu. Jadi
kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Termasuk masa depan itu nggak bisa kita kendalikan. Yang penting kita berusaha dan kita punya keyakinan yang kuat sama Allah, ya, sama Tuhan. Insya Allah semuanya bisa mudah untuk dilalui. Kemudian ada juga yang merasa insecure karena merasa tidak berguna, ya, merasa diri jauh dari kata sukses, jauh dari kata mengesankan. Terutama perasaan tidak berguna ini muncul ketika dia dalam kondisi terpuruk di titik terendah dan dia memiliki tanggung jawab untuk menanggung orang-orang yang dia cintai, entah itu orang tua, keluarga, dan dia merasa kok gue nggak bisa ngebahagiain mereka, kok gue nggak bisa membuat mereka bangga. Nah ini wajar ya, wajar. Tapi sekali lagi, nasib kita yang sekarang itu di luar kendali kita. Jadi ya yang penting kita berusaha. Oke, sampai sini ya kita membahas faktor-faktor yang menyebabkan kamu insecure. Nah barangkali di antara kamu masih ada opini terkait hal ini, ada pendapat lain, ya silahkan share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan bagikan video ini bila bermanfaat. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.